Mendapatkan materi pelatihan perencanaan berbasis data. Ini semuanya saya ucapkan terima kasih sudah hadir semua memenuhi undangan kami untuk mendiskusikan ya. Kita diskusi aja untuk materi perencanaan berbasis data ini. Sebelumnya sudah dapat materi ini kan ya? Sudah? Di sekolah penggerak sudah ya? Ya, sudah. Berarti sudah pada hebat semua ya. Alhamdulillah sudah pada hebat, tinggal kita memantapkan materi ini. Kita kenal dulu ya teman-teman semua yang sudah pada hebat ya di sekolah penggerak, yang nantinya setelah selesai acara ini, pelatihan ini, nanti Bapak dan Ibu, bapaknya kalau cuma satu paling ganteng, alhamdulillah. Nanti kita akan membuat RTL dan membuat rencana anggaran sekolah, ya, atau kita kenal RKAS, yang asalnya dari data yang di sekolah penggerak semuanya sudah ada, ya. Dan sebelumnya kita pahami dulu, mari kita belajar bersama-sama dulu untuk memahami apa itu perencanaan berbasis data. Ya. Saya bukan berarti dari teman-teman semua lebih pintar, barangkali hanya lebih satu hari ya saya mempelajari ini. Saya juga sama-sama dengan teman-teman semua di sekolah penggerak untuk membahas materi. Ada yang sudah tahu kan, sudah pernah lihat saya gitu ya. Saya Ida Farida, saya tugas di pendiri kecamatan Ciawi. Ya. Kemudian juga ini semuanya peserta, semuanya sekolah penggerak yang mudah-mudahan kita bisa gunakan ada BOP kinerja, nanti akan kita bahas bagaimana cara penggunaannya, kemudian juga bagaimana cara pembuatan laporannya yang sudah semua saya Bapak dan Ibu di sekolah ya. Ini semuanya sudah hadir kan 13 lembaga ya. Profil pelajar Pancasila, pernah dengar? Lagunya ini lagu Abang Beca ya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, sudah bisa semua kan? Nah, kita punya ini kita nyanyikan dulu bersama sebelum memulai kegiatan hari ini ya. Lagu Pak Bang Meca dulu ya, nanti ini dirubah liriknya ke lagu Profil Pancasila ya, mulai. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelatihan perencanaan berbasis data. Di sini di bab satunya Merdeka Belajar dan perencanaan berbasis data. Ini tujuannya nanti kita akan memahami kebijakan Merdeka Belajar, memahami konsep perencanaan. Kemudian di bab 2-nya kita akan pelajari juga ini profil plafon rapor pendidikan, yang nanti kita juga harus memahami definisi kerangka dan struktur profil pendidikan. Kemudian harus memahami juga indikator dalam profil pendidikan dan mampu mengakses dan menggunakan plafon pendidikan. Nanti ini semuanya teman-teman datanya sudah, paket datanya sudah ini ya, sudah terkoneksi. Kemudian perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Ini identifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan profil pendidikan. Kemudian menetapkan solusi penyelesaian
akar masalah, dan memasukkan solusi dalam dokumen perencanaan anggaran. Kemudian monitoring dan evaluasi, bapaknya memahami bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, dikeluarkan kebijakan Merdeka Belajar bagi tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pendidikan berkualitas ini memastikan peserta didik memahami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Kemudian juga bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan bahwa kelompok yang termarginalkan sulit mendapatkan akses pendidikan dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Nah, ini fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Kemudian juga intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan. Kita pahami semua, kurikulum terus berubah, ya. Kadang-kadang di sekolah itu kadang-kadang Bu, ini kurikulum yang kemarin aja belum terpahami, ya. Iya. Sekarang sudah berubah lagi. Ya. Kemendikbud Ristek telah menetapkan visi pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam meluruskan kerja pendidikan. Nah, mewujudkan Indonesia maju, ini visinya mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Ya, ini dengan nyanyian tadi kita sudah hafal nih ya. Nah, pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia di sini, ya, ini harus berubah. Kemudian ini juga ini kenapa berubah? Kenapa harus berubah? Waktu saya masih kecil, kurikulum menggunakan kurikulum 1975 itu diadopsi oleh Malaysia. Sekarang Malaysia menggunakan kurikulum itu bagus, dan kita berubah, ya. Seperti nanti saya contohkan, ada pembelajaran di Polandia itu anak-anak itu tidak usah diberikan PR, ya. Tapi ternyata mereka berhasil. Kemendikbud Ristek akan memfasilitasi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan berbasis data. Yang pertama, bimbingan teknis dan pendampingan perencanaan berbasis data akan dimulai bulan Mei hingga sepanjang tahun 2022, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian dukungan materi untuk belajar mandiri disiapkan sehingga pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat mendalami materi perencanaan berbasis data. Yang ketiganya, pusat bantuan disiapkan untuk menjawab semua pertanyaan terkait rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data serta menerima masukan untuk perbaikan. Di PAUD itu belum membuat rapor pendidikan, ya. Nanti mudah-mudahan ke depannya tahun 2023 sudah membuat rapor pendidikan. Saat ini barangkali di lembaga itu sudah ada EDS, ya, evaluasi di sekolah, atau profil, kalau di PAUD profil pendidikan, ya. Nanti yang akan diakses ke